Hai, dengan saya Adi Basri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan ngomongin berita yang viral berkenaan dengan logo halal. Bagi yang belum tahu bahwa logo halal dari MUI kini berubah bentuknya, teman-teman. Yang juga logo yang baru ini dikeluarkan itu bukan dari MUI lagi, melainkan langsung dari Menak. Itu Menteri Agama oleh Bapak Yakul Khalil Qumas. Lantas karena ini kemudian menuailah pro kontra di sana. Dan di video ini saya akan memunculkan pro kontra itu, teman-teman. Pertama tentang kontranya dulu. Kontra masalah bentuk logo. Ketika logo baru ini pertama kali dikeluarkan, kemudian netizen ini penasaran dengan makna filosofinya. Hingga demikian beragamlah nih penilaian perihal logo baru keluar tadi. Nah, hingga itu Kepala BPJPH atau kepanjangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Bapak Muhammad Akli Ihram, itu kemudian menjelaskan makna filosofi dari logo halal yang baru ini. Jadi intinya tuh kata beliau, filosofinya itu kayak mencerminkan nilai-nilai kebudayaan di negara kita. Jadi lebih karakternya, baca Indonesianya lebih jelas keindonesiaannya, itu punya karakter keindonesiaan. Jadi logonya ini di sana ada kaitannya dengan wayang kulit, teman-teman. Nah, karena ini netizen melihat kontra di sana. Nah, berbicara halal itu berarti bicara agama, ya kan? Dan kalau berbicara agama apalagi Islam, berarti itu cakupannya semesta alam, bukan terikat sama satu suku saja. Itu suku Jawa, karena di sana kan ada filosofi wayang kulit. Nah, kalau ingin menunjukkan karakter Indonesia, keindonesiaan yang halal yang ada pada logo tersebut, kenapa mesti wayang kulit saja dari suku Jawa? Harusnya semua ragam budaya Indonesia itu masuk di sana. Ya kayak Koteka misalnya, kan? Kan kalau budaya semua sudah masuk, maka jargon Islam Nusantaranya itu akan terasa di sana, ya kan? Yang bagi orang-orang memperjuangkan Islam Nusantara nih, baca di sini. Tapi itu kan belum jelas juga apakah benar meraut ke sana, datanya kita belum ada. Tapi orang bisa berbicara dengan kemungkinan-kemungkinan. Ini kan negara bebas berbicara. Yang penting kita tidak menyebarkan hoax. Kemungkinan itu bukan fakta dan juga belum tentu bohong. Jadi itu kemungkinannya seperti itu. Oke, kita lanjut. Dan netizen juga menduga bahwa logo halal baru dengan corak keindonesiaannya itu terkesan membenci Arab. Lagi-lagi ini netizen ya. Itu terkesan membenci Arab. Kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Lagi-lagi terkesan membenci Arab. Logo baru sekarang yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu terkesan membenci Arab. Nah, karena kita tahu background keislaman dari Menak ini, yang menyusun jargon Islam Nusantara itu dari organisasi apa, dari ormas mana? Nah, di mana selalu bertolak belakang dengan Arab. Kita tahu mungkin maksudnya mereka baik, kritis bahwa beragama itu tidak perlu mengambil budaya Arabnya. Kita ini punya budaya sendiri, kita pakai budaya kita, jangan pakai budaya Arab. Tapi jadinya semakin kesini itu ada kesan untuk tidak suka dengan Arab. Apapun itu alasannya, ingat hadis Nabimu. Cintailah Arab karena 3 hal. Pertama, karena Nabi kita Muhammad SAW itu adalah orang Arab. Kedua, kitab kita Al-Quran adalah berbahasa Arab. Dan ketiga, penduduk surga nantinya pakai bahasa Arab. Ini hadis sahih. Oke, kita masuk pada orang yang pro dengan logo dari Menak. Jadi ketika Menak mengeluarkan sertifikat halal pada produk-produk itu, MUI. Ketika MUI itu mengeluarkan sertifikat halal pada produk-produk, itu ada bayarannya, teman-teman. Coba hitung-hitungnya, datanya itu teman-teman bisa search aja di Google. Dalam setahun MUI itu meraup keuntungan dari sertifikat halal itu sampai miliaran rupiah per tahunnya. Dan sampai sekarang itu belum ada transparansi dari MUI tentang uang tersebut itu dikemanakan, itu belum ada. Nah, maka karena MUI hanya status ormas di negara ini, maka perlu lembaga pemerintah langsung yang kemudian menangani sertifikat halal. Nah, karena itu keluarlah logo baru dari Menak itu. Namun fatwa MUI tetap dipakai juga, teman-teman. Hanya saja ini pemerintah masuk pada ranah administratif.
saja. Tapi yang berwenang fatwa tetap MUI. Begitu. Datanya teman-teman bisa baca. Sekarang tidak susah cari data. Jadi demikian pro dan kontranya. Yang terpenting teman-teman tetap terjaga kehalalannya. William Shakespeare, seorang pujangga besar asal dari Inggris, dia berkata begini, apa arti sebuah nama? Jika kau berikan nama lain dari bunga mawar, maka mawar tersebut tetap pada khas kewangiannya. Nah demikian juga logo ini. Apa arti sebuah logo teman-teman? Toh yang terpenting kejelasan halalnya saja ya kan. Tapi itu menurut teman-teman bagaimana? Begitu. Orang bisa berbeda pendapat, orang bisa. Yang penting jangan saling mencela setelah berbeda. Yang terpenting juga yang ribut masalah logo halal namun juga belum dihalalkan sama si doi, tetap bersabar karena kita senasib dan seperjuangan. Baik Adi Basli, semoga bermanfaat. Bersatulah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.